Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat satu cinta, hidup mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Rektor UIN Imam Padang beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati seluruh sivitas akademika di UIN Imam Padang, yang sama-sama kami hormati panitia PBAK, yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan mahasiswa baru UIN Imam Padang tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti PBAK secara virtual di UIN Imam Padang. Mudah-mudahan PBAK yang kawan ikuti pada hari ini dan seterusnya bisa diikuti secara baik, bisa diikuti secara maksimal dan tidak mengurangi esensi dari PBAK yang sebelumnya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan semuanya. Yang pertama, karena ini adalah awal kita dalam berkuliah, maka satu hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang niat kita dalam berkuliah. Bagaimana kita mengutamakan Allah, bagaimana dalam kuliah ini kita bisa beribadah. Karena Allah tidak akan ciptakan kita di dunia ini melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Maka untuk itu perlu kita yakini satu, perkuliahan ini bukan untuk cari gelar saja, bukan untuk cari pekerjaan saja, tapi untuk mencari pahala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaannya. Lalu yang kedua adalah tentang menentukan visi dan misi. Kawan-kawan semuanya, percuma saja nanti jika kita memiliki otak yang cerdas, tapi kita tidak tahu mau kita kemanakan otak cerdas ini. Kita punya badan yang sehat, tapi kita nggak tahu kemana tujuan kita sebenarnya. Karena sebaik-baik manusia dalam Islam adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Lantas ketika kawan-kawan berada di masa kuliah ini, bagaimana kawan-kawan bisa memberikan semua yang kawan-kawan punyai, baik dari segi keterampilan, akhlak kawan-kawan, dari kata-kata kawan-kawan itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mencapai cita-cita tadi? Dan bagaimana kita bisa mencapai sebagai manusia yang bermanfaat? Maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memang betul di kuliah ini kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kita tuntut ilmu-ilmu yang baik, baik dari segi keagamaan dan juga fokus dari segi jurusan kawan-kawan masing-masing. Dengan ilmu yang kawan-kawan miliki, dengan keterampilan yang kawan-kawan miliki, nanti insya Allah akan dapat memberikan manfaat kepada manusia, akan dapat memberikan manfaat kepada keluarga, akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Mahasiswa itu diberikan waktu 24 jam, tapi dia dibedakan dari usahanya, dia dibedakan dari kesungguhannya untuk belajar. Untuk itu kawan-kawan, tentukan visi dan misi kawan-kawan pada hari ini dan mulailah laksanakan baik itu visinya dan laksanakan misinya dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan dengan hal demikian kawan-kawan akan menjadi sukses nantinya dalam kuliah. Yang nomor 3 yaitu keorganisasian. Kawan-kawan mahasiswa tidak hanya cukup kalau hanya kuliah saja. Tidak hanya cukup ketika kita belajar dengan dosen tatap muka maupun secara online. Tidak cukup kawan-kawan. Kawan-kawan perlu menambahnya dari segi kegiatan-kegiatan keterampilan. Kawan-kawan nanti bisa mengikuti organisasi yang ada di jurusan seperti HMJ atau HMP namanya, atau lewat fakultas bisa melalui ada namanya juga forum keislaman, ada DEMA, ada SEMA fakultas. Kawan-kawan bisa ikuti itu nanti. Dan juga kalau di tingkat universitas ada UKM banyak itu bidangnya. Ada UKM keolahragaan, keagamaan, ada UKM kesehatan, dan banyak UKM yang bisa kawan-kawan nanti cari di kampus. Lalu organisasi yang berada misalnya di luar kampus seperti organisasi kampung kita, organisasi keislaman di kampung lah, atau organisasi-organisasi yang lainnya yang membuat sebuah proses yang lebih baik untuk kawan-kawan.
Maka ketika kuliah kita bagus, visi misi kita sudah kita tentukan, organisasi sudah kita pilih dengan baik, maka kawan-kawan nanti bisa menjadi mahasiswa aktivis, berprestasi dalam kuliahnya, bagus dalam organisasinya, dan bagus juga dalam ibadahnya. Nah, 3 hal tadi yang saya tawarkan kepada kawan-kawan semuanya, mau kawan-kawan ikuti, dan saya yakin jika kawan-kawan serius dalam kuliah, kawan-kawan serius dalam melaksanakan semuanya, insya Allah kawan-kawan kawan-kawan tidak akan menjadi mahasiswa yang biasa, tapi kawan-kawan akan menjadi mahasiswa yang luar biasa. Dan bagaimana kita bisa luar biasa? Kata Abi Fakri Rambani mengatakan, orang yang luar biasa itu terlahir juga dari usaha yang luar biasa. Baik, sekian, terima kasih dari kami. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.